Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan diberikan banyak rezeki. Nah, kali ini kita masuk ke rangkuman soal dan latihan sesuai dengan kisi-kisi Kemenpan RB P3K CPNS. Nah, dengan materi seperti biasa, plebotomi, hematologi, urinalisis cairan tubuh, kimia klinik, imunologi, serologi, parasitologi, bakteriologi, K3 laboratorium, manajemen labkes, kemudian imunohematologi, diagnostik molekuler, dan kendali mutu QC. Nah, ini adalah rangkuman bagian ketiga. Semoga teman-teman dimudahkan untuk menjawab soal pada saat seleksi dan mendapatkan kelulusan dengan nilai yang memuaskan. Oke, langsung saja kita masuk ke rangkuman yang pertama, yaitu tujuan keselamatan kerja bagi laboratorium adalah kecuali. Jadi di sini ada 4 opsi yang benar, yaitu melindungi ATLM yang kemudian menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Sumber produksi dipelihara dipergunakan baik, memelihara tempat yang dipergunakan sehingga dapat berdaya guna efisien. Nah, yang bukan atau kecuali itu adalah yang E. Jadi membiasakan tiap personal untuk melakukan personal higien dengan baik. Nah, itu nomor 1 ya. Kita pindah ke yang nomor 2 ringkasannya. Kejadian kecelakaan kerja dapat saja terjadi di laboratorium hingga ruang perawatan pasien. Dan perlu dipantau dan dilaporkan insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Kejadian ini dinyatakan sebagai KTC. Ini adalah kejadian tidak cedera. Ini terjadi insiden ke pasien terpapar tapi tidak cedera. Jadi kata kuncinya tidak cedera ya di sini yang C. Sementara KPC itu kejadian potensial cedera, KNC kejadian nyaris cedera, kemudian KTD kejadian tidak diharapkan. Nah, kita pindah ke yang nomor 3. BSC ini hanya melindungi pengguna namun tidak untuk sampel. Udara mengalir dari arah pengguna dengan kecepatan 0,38 meter per sekon. Bisa masuk lalu disaring oleh HEPA filter untuk dikeluarkan. Dan jendela depan ruang tetap terbuka ya, dibiarkan terbuka agar udara masuk dan disaring dengan HEPA filter. Nah, ada risiko kontaminasi pada sampel karena masuknya udara luar. Nah, BSC ini adalah kelas 1. Jadi kelas 1 tidak cocok untuk kegiatan misalnya pada pemeriksaan PCR. Jadi kalau PCR itu 2A minimal. Nah, lanjut nomor 4, pengambilan spesimen urin yang dilakukan untuk pemeriksaan kultur urin pada pasien yang mengalami ISK. Urin porsi tengah tidak bisa diambil dan sulit berkemis serta diutamakan pada pasien anak adalah menggunakan ini teknik suprapubik. Jadi teknik ini dengan menusuk ya kandung kemih dengan menggunakan jarum spuit ya lalu disedot. Didapatkanlah urin. Nah, urin ini adalah namanya urin suprapubik. Ini bersifat invasif. Lanjut yang nomor 5, hal yang bukan cara menghindari adanya syaraf median pada plebotomi adalah di sini yang A. Mengenai syaraf pasien dengan jarum dapat menyebabkan sakit yang tumpul dan lambat. Jadi ada 4 cara ya di sini. Pasien bisa melakukan tindakan refleks tidak sengaja ya di sini bisa terjadi menarik jarum lengan dengan yang menjauhi jarum, kemudian arteri dideteksi dengan denyutan, kemudian untuk menghindari penusukan arteri jangan pilih vena yang tumpul atau dekat dengan arteri, hindari syaraf utama. Nah, ini yang bukan adalah yang A. Lalu kita pindah yang nomor 6. Kantong plastik di laboratorium dibedakan untuk penampungan sampah dihasilkan agar mudah dapat diproses pengangkatan dan proses pengolahan hingga pemusnahannya. Nah, kantong plastik untuk menampung limbah atau sampah medis infeksius adalah kantong plastik warnanya kuning ya di sini. Jadi pilih yang warna kuning untuk infeksius. Nah, kita pindah selanjutnya yang nomor 7. Pelaporan nilai kritis yang menjadi indikator dan kualitas dari indikator mutu lab secara manajemen sangat penting. Nah, pelaporan nilai kritis melibatkan laboratorium, keperawatan, dokter, dan rekam medik.
serta terdokumentasi lengkap. Nah, pelaporan nilai kredit yang ideal itu adalah dalam waktu 30 menit harus selesai, berarti tepat waktu. Bagus lagi kurang dari 30 menit. Jadi pastinya pelaporan nilai kredit ini penting sekali di laboratorium sebagai indikator mutu pelayanan keselamatan berbasis kepada pasien. Nah, lanjut lagi kita pindah ke nomor 8 di sini. Sebagai tenaga laboratorium yang bekerja di laboratorium kesehatan, maka dibuat aturan berupa standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan tertuang dalam aturan titik-titik. Ini adalah Kepmenkes RI nomor 370 tahun 2007. Ini peraturannya yaitu tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan. Ini Kepmenkes ya, bukan Permenkes. Kita pindah ke nomor 9. Berikut ini yang tidak terkait dengan kode etik laboratorium adalah titik-titik. Nah, di sini yang bukan adalah yang C. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang profesional bagi tenaga kesehatan. Jadi di sini dia melindungi, memisahkan dari perbuatan yang tidak profesional. Nah, kita pindah ke yang nomor 10. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kriteria infeksi nosokomial menurut Depkes RI tahun 2003. Jadi di sini infeksi nosokomial itu terjadi dalam 3 hari ya, 3 kali 24 jam. Jadi sebenarnya yang opsi B ini tidak tepat ya. Infeksi terjadi sekurang-kurangnya 1 kali 24 jam sejak pasien mulai dirawat. Yang benar ada 3 kali 24. Nah, ini sementara yang opsi yang lain ada yang sekitar 4 ini adalah sudah benar menurut kriterianya. Mulai waktu dirawat tidak terdapat tanda-tanda dan tidak sedang dalam masa inkubasi. Infeksi terjadi pada pasien dengan masa perawatan yang lebih lama dari waktu inkubasi. Infeksi terjadi pada neonatus yang diperoleh dari ibunya saat persalinan selama di rumah sakit. Nah, bila dirawat di rumah sakit sudah ada tanda-tanda infeksi dan terbukti infeksi didapat menderita ketika dirawat rumah sakit sama dengan waktu yang lalu. Jadi serta belum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosokomial. Nah, ini ada 4 kriteria ini. Nah, kita pindah ke nomor 11. Berikut ini yang bukan terkait melakukan pemilihan tempat di tangan pada plebotomi. Jadi di sini pilihan opsinya teman-teman harus C. Memilih pena di tangan menjadi pilihan utama sebelum memilih pena basilik. Jadi yang terbalik ya. Yang harus dipilih adalah harus di wilayah lengan dulu ya, terutama yang basilik. Lalu bila tidak ketemu, maka alternatifnya pena di tangan ya. Karena lebih aman di lengan tangan daripada di tangan. Nah, kemudian lagi yang nomor 12. Menurut buku praktek laboratorium yang benar, kesehatan petugas harus dalam bekerja di laboratorium salah satunya diberi imunisasi. Nah, yang bukan terkait imunisasi di sini adalah vaksin rubella diberikan pada petugas laki-laki dan wanita. Jadi rubella ini hanya diberikan pada wanita saja, terutama wanita yang reproduktif yang akan melakukan kehamilan. Misalnya umur-umur 21 misalnya sampai 40. Nah, sementara wanita hamil juga dilarang bekerja dengan torok. Di sini ya sudah benar. Kemudian vaksin hepatitis B diberikan pada semua petugas dan semua petugas mempunyai program imunisasi lengkap, terutama yang bekerja di keamanan biologi 2, 3, dan 4. Karena ini terkait dengan bahan-bahan infeksius yang digunakan. Lanjut kita ke 13. Upaya verifikasi laboratorium dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dimulai pra-analitik hingga analitik setiap tindakan pemeriksaan. Nah, berikut ini yang termasuk dalam verifikasi tahap analitik. Analitik ini mengerjakan spesimen. Jadi di sini adalah apakah cara pengenceran sudah benar. Ini adalah upaya verifikasinya. Jadi kalau yang lain pra-analitik itu mengenai
spesimen yang datang, pengambilan spesimen, apakah spesimennya sudah bagus, pencampurannya sudah oke dengan antikoagulan. Sementara kalau pra-analitik, apakah sudah benar angka-angka yang digunakan dan tidak tertukar nama pasien. Nah, kita pindah ke yang 14. Prosedur pemeriksaan albumin dalam serum adalah titik-titik. Nah, untuk albumin kita menggunakan di sini ya 10 mikroliter serum sesuai brosur kit. 1000 mikroliter reagen BCG, inkubasi 5 menit, diukur pada 578 nanometer. Ini adalah prosedur untuk albumin. Albumin ini ciri khasnya dia waktu inkubasinya lebih pendek dibandingkan yang lain, cukup 5 menit. Kita pindah ke yang 15. Apabila grafik pemantapan mutu internal tidak terkontrol, maka tindakan-tindakan yang diambil oleh seorang ATLM adalah kecuali di sini. Nah, yang bukan di sini adalah ganti alat yang baru agar kesalahan hilang. Jadi alat ini investasinya mahal, jadi tidak semudah untuk mengganti alat ya. Yang penting kita dengan koridor-koridor bahwa apa saja yang terjadi pada sistematik. Misalnya amati sumber kesalahan yang paling mudah terlihat, misalnya. Kemudian ulangi pemeriksaan serum kontrol. Apabila serum kontrol masih buruk, pakai serum kontrol yang baru. Larutkan yang baru. Kemudian gunakan standar baru. Karena kemungkinan standar itu nanti lama-kelamaan dia mengering karena dibuka tutup, sehingga mungkin konsentrasinya akan meningkat. Nah, kita pindah ke yang nomor 16. Perawatan yang dilakukan harian pada alat blood counter yang perlu mendapat perhatian sebagai preventive maintenance. Ini mencegah kerusakan. Preventive maintenance adalah kecuali. Nah, yang kecuali di sini lakukan membersihkan sampel rotor valve setiap harinya. Jadi sampel rotor valve pada hematologi analyzer yang close tab ya, itu tidak perlu tiap hari karena mungkin kontaminasi percikan darah belum tentu ada. Mungkin saja perlunya kita dalam jangka waktu yang berbeda. Misalnya kalau di aturan ini kita tidak setiap hari, mungkin 3 bulan sekali ya. Nah, untuk jelasnya di sini perawatannya untuk alat hematologi analyzer kira-kira seperti ini. Untuk perawatan harian kita shutdown dan membersihkan trap chamber. Shutdown ini akan menggunakan nanti larutan hipoklorit ya, sehingga aman alatnya setelah dibersihkan. Yang kedua, perawatan mingguan ini membersihkan SRV tray, lalu perawatan bulanan membersihkan wasta chamber, ini tempat pembuangan atau setiap 2500 sampel. Membersihkan transducer. Nah, perawatan 3 bulanan membersihkan SRV sampel rotor valve atau setiap 7500 sampel. Sementara perawatan tak berkala ini adalah auto rinse. Ini membilas alat supaya alatnya ini aman bersih dari kotoran-kotoran ya. Ini jika diperlukan saja. Nah, kita pindah ke nomor 17. Pemeriksaan prosedur seperti dilakukan pada pemeriksaan POCT. Jadi harus dilaksanakan agar aman bagi pasien dan petugas. Berikut ini yang bukan bagian dari prosedur seperti pada POCT adalah titik-titik. Jadi yang bukan di sini adalah tindakan aseptik dengan desinfektan hipoklorit pada jari tangan pasien agar bebas bakteri patogen. Karena kalau pada jari tangan tidak menggunakan hipoklorit tapi menggunakan suap alkohol 70% atau isopropil alkohol. Mungkin saja bisa menggunakan tinktur yodium ya, yodin 1%. Sementara yang lainnya ini adalah benar, yaitu berprinsip universal precaution, menerapkan bekerja menggunakan APD, kemudian menggunakan disposable jarum lancet sekali pakai buang. Limbah dibuang sesuai dengan bak sampahnya. Jadi yang tajam ke tajam, kemudian sisanya yang tidak tajam ke kotak yang lain. Artinya tempatnya sudah disiapkan plastik kuning atau kotak berwarna kuning.
Nah, kita pindah ke 18. Berikut ini hal-hal yang benar terkait dengan analisa gas darah AGD di laboratorium. Yang kecualinya dari ini adalah yang E. Yang A, B, C, D ini sudah benar. Yang E ini nilai normal pH-nya ini ya 7,45, 7,55 ini terlalu tinggi. Jadi teman-teman harus menganalisanya. PCO2 22 sampai 26 ini sebenarnya terlalu rendah, dia harusnya 35 sampai 45. Jadi tertukar dengan bikarbonat. Ya, di sini angkanya yang tertukar. Sementara yang lain ya sudah bagus, sudah benar dan oke saja mengenai analisa gas darah. Nah, kita pindah ke 19, ada gambar di samping. Jadi teman-teman harus menganalisa. Ini adalah gambar strupit. Strupit ini batuan sehingga diberi nama strupit. Isinya adalah triple fosfat. Rumus kimianya magnesium amonium fosfat. Nah, gambarnya seperti gambar ya, seperti peti mati. Nah, lanjut lagi. Nah, gambar ini adalah gambar malaria Plasmodium pipak ya, stadiumnya tropozoid. Mengapa pipak? Bandingkan dulu ukuran eritrositnya. Ukuran eritrositnya besar membengkak dibandingkan eritrosit yang di sebelah-sebelahnya ya, sehingga ini dikatakan sebagai Plasmodium pipak. Karena Plasmodium pipak ini eritrosit membengkak atau besar. Nah, kemudian nomor 21, seorang ATLM membuat larutan truk pekat di laboratorium untuk digunakan pada spesimen yang sedang diambil dari pasien. Reagen sendiri untuk truk pekat digunakan untuk titik-titik. Jadi gunanya dia menghitung sel leukosit dalam spesimen cairan otak atau LCS. Jadi khusus LCS menggunakan truk pekat, sementara yang lain hanya menggunakan larutan truk biasa. Nah, seorang ATLM melakukan sterilisasi. Sterilisasi dengan cara ini dapat langsung digunakan, sederhana, cepat, dan dapat menjamin sterilisasinya. Penggunaannya terbatas pada alat-alat, yaitu alat-alat dari logam, bahan kaca, porselen. Ini merupakan sterilisasi pemijaran. Misalnya memijarkan ose ya secara langsung. Atau cawan petri yang ditumpahi dengan alkohol, lalu alkohol tadi dinyalakan dengan api ya. Nah, lanjut lagi. Nomor 23, seorang ATLM sedang melakukan sterilisasi media endoagar dan gula-gula menggunakan autoklaf. Nah, prinsip dasar sterilisasi autoklaf ini adalah uap air tekan yang jenuh menyebabkan denaturasi protein dan koagulasi protein. Kata kuncinya adalah denaturasi dan koagulasi protein. Jadi uap airnya jenuh karena tertutup rapat dan ditekan. Ya kan, 121 derajat Celcius kurang lebihnya, bisa dilakukan kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Lanjut kita ke nomor 24, seorang pasien meminta kapas alkohol 70% kembali diusapkan di lengannya kepada ATLM sebelum pengambilan darah dengan maksud agar lengannya terhindar infeksinya. Fungsi alkohol 70% saat plebotomi itu adalah antiseptik ekstern, jadi menghambat dan membunuh bakteri-bakteri ya dengan alkohol 70%. Kenapa 70%? Karena paling efektif. Apabila naik di atas 70 dia mudah menguap sehingga kontaknya cepat, akibatnya bakteri tidak mati. Apabila di bawah 70 itu daya bunuhnya juga berkurang karena banyak air. Lalu kita pindah ke nomor 25, perhatikan gambar berikut ini ya. Di sebelah ada gambar, ini adalah gambar pewarnaan hacker. Nah, di sini dapat disimpulkan ini adalah gram negatif karena warnanya merah. Ya kan, ada kokus dan dia di dalam sel. Jadi gram negatif intraseluler. Ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Lanjut kita pindah ke nomor 25, BPFK melakukan kalibrasi terhadap alat laboratorium. Alat tersebut dikalibrasi menggunakan takometer elektrik dan strobe light.
didapatkan hasil yang bagus dan layak untuk digunakan. Jadi diberi sertifikasi ya. Alat yang dimaksud dikalibrasi itu adalah sentrifuge. Jadi sentrifuge ini alat yang dikalibrasi dengan takometer. Kita pindah ke nomor 27, diagnosis demam tifoid dapat dilakukan dengan menggunakan uji Widal di laboratorium. Uji Widal paling banyak digunakan menggunakan teknik slide ketimbang tabung. Nah, kelebihan kekurangannya sebenarnya kalau kelebihan masing-masing di sini. Kalau Widal slide itu lebih sensitif karena cepat, mudah pelaksanaannya dan bisa memperlihatkan titer ya segera. Sementara Widal tabung ini spesifik, jadi menggunakan memang murni bakteri Salmonella, tapi perlu waktu yang lama, inkubasi 1 malam, dan reaksinya memang khas sekali. Nah, jadi slide itu sensitif, kemudian tabung itu adalah spesifik. Kita pindah nomor 28, ada media di sebelah dengan warna merah ya, ada hijau-hijau. Perhatikan media, pada media EMB tampak tumbuh koloni bulat kecil berwarna merah metalik. Maka bakteri yang diidentifikasi adalah E. coli. E. coli yang menghasilkan warna merah metalik. Dan dia adalah memfermentasi laktosa fermenter. Jadi beberapa bakteri ada Bacteriaceae. Salah satunya E. coli yang lengkap memfermentasi seluruh gula-gula, glukosa, laktosa, maltosa, manit, dan sukrosa. Lalu kita pindah di sini nomor 29. Sel berukuran 10-22 mikron, berukuran besar, tidak terdapat granula, inti berwarna kemerahan, eksentrik, seperti otak atau ginjal, berfungsi dalam fagositosis. Maka sel ini adalah monosit ya, pada gambar di sini monosit. Jadi kalau ketemu mengenai ukurannya besar, dia eksentrik, seperti ginjal, kata kunci dia seperti ginjal atau otak, belahan otak. Ini adalah monosit. Nah, kita pindah ke gambar di samping. Ini ada telur cacing yang sangat khas karena ada tonjolan di bagian ujung ya, di ujung samping. Ini adalah Schistosoma mansoni. Kalau hematobium di ujung kutub ya. Kalau yang satunya Japonicum itu tidak ada, rudimenter nanti. Pindah ke 31, berikut ini hal-hal terkait dengan praanalitik pengambilan spesimen AGD adalah kecuali. Jadi dari 4 opsi B, C, D, E ini adalah sudah benar. Sementara yang A, pasien yang takut menyebabkan hiperventilasi, sebenarnya malah hipoventilasi. Jadi menurunkan PCO2 yang benar. Nah, kita pindah ke nomor 32. Seorang ATLM melakukan perawatan rutin terhadap mikroskop. Berikut ini yang tidak terkait perawatan mikroskop. Jadi yang tidak terkait perawatan mikroskop yang tidak tepat bagi teman-teman yang sudah biasa dengan mikroskop ini adalah mengeluarkan silika gel dari kotak mikroskop untuk mengurangi uap air. Justru silika gel ini harus dimasukkan ke dalam kotak mikroskop sehingga dia berfungsi untuk menyerap uap air yang mungkin ada ya di sini. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 33. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan LED metode Westergren. Tabung tersebut diambil di open dalam pengering sebanyak 20 buah, dibiarkan dinginkan. Tabung LED Westergren memiliki sebanyak titik-titik skala sehingga lebih sukai para klinisi dalam pemeriksaan LED. Nah, LED ini dia 200 skala ya untuk Westergren. Panjangnya 300. Jadi dia bagian polosnya ada 100, 200-nya bagian yang ada skalanya. Ini adalah skalanya 200. Nomor 34, seorang ATLM menganalisis hasil LED pasien wanita yang sedang terbaring di IGD. Ternyata hasilnya 56 mm per jam yang berarti tinggi. Namun diagnosis dan nyataan klinis tidak mendukung kondisi sakit atau patologik. Kondisi-kondisi fisiologik yang menyebabkan nilai LED meningkat itu adalah pada kasus haid ya, menstruasi, dan kehamilan setelah bulan ketiga. Jadi awal-awal kehamilan LED masih dalam batas normal. Jadi kalau misalnya sudah 3 bulan mungkin akan meningkat di sini.
Lanjut kita pindah ke nomor 35, pasien mengalami kasus alergi sehingga dokter meminta pemeriksaan hitung eosinofil. Nah, sel eosinofil ini dihitung ya menggunakan hemositometer ya dengan pipet titik-titik dan larutan titik-titik dengan nilai normal titik-titik. Jadi di sini harus menggunakan leukosit ya, pipet leukosit yang ada kaca putihnya dan menggunakan larutan iosin. Kemudian untuk nilai normalnya 50 sampai 300 sel per milimeter kubik darah. Jadi pastinya iosin ini nanti berwarna agak kuning, oranye kemerahan nanti di kamar hitung. Nah, lanjut lagi kita pindah ke spesimen darah datang nomor 36 dengan volume 1 ml dalam tabung ungu EDTA vakum ya. Permintaan pemeriksaan darah lengkap hematologi analyzer dan LED Westergren. Maka ATLM yang bekerja pastinya ya di sini harus menolak karena volumenya kurang. Jadi dan perbandingannya tidak sesuai ya. EDTA itu daya isapnya 2 ml atau 3 ml diisi 1. Sehingga nanti kelebihan EDTA berakibat eritrosit mengkerut. LED tidak mungkin dikerjakan karena persyaratannya mungkin yang berbeda. Karena LED menggunakan tabung tutup warna hitam. Namun beberapa metode yang terbaru dia menggunakan EDTA juga. Tapi alat tersebut tidak bisa bekerja bila hanya 1 ml saja. Nah, kita pindah ke selanjutnya 37. Perhatikan gambar histogram RBC hasil hematologi analyzer di sebelah. Ada panah warna biru, ada panah warna hijau. Histogram bergeser ke kiri ya, yang warna biru punya pasien dan wilayah normal itu adalah yang warna hijau. Kasus ini terjadi pada pasien titik-titik. Ini adalah kasus anemia kurang zat besi yang lama atau lanjut ya. Jadi sudah lama kenanya maka tergeser ke sebelah kiri. Kalau yang baru-baru mungkin masih dekat dengan yang berarsir warna hijau. 38. Seorang ATLM sedang bekerja di ruang mikrobiologi melakukan sterilisasi. Teknik sterilisasi menggunakan HEPA sehingga aman dari partikel dan mikroorganisme, terhindar dari infeksi dan kontaminasi. Teknik sterilisasi ini adalah menggunakan biosafety cabinet. Jadi biosafety cabinet ini dia teknik sterilisasinya dengan filtrasi menggunakan filter HEPA. Lanjut kita pindah ke 39. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan spesimen pasien ya dengan teknik dasar RFLP. Berikut ini yang bukan dalam tahapan pengujian RFLP. Ini yang bukan adalah yang C. Pemisahan produk pemotongan hibridisasi DNA menjadi RNA. Ini adalah tidak tepat. Kalau yang opsi A, B, kemudian D dengan E ini sudah benar. Jadi pemisahannya nanti dengan elektroforesis ya. Bila produk DNA yang dihasilkan. Lanjut kita pindah ke yang nomor 40, ada hasil AGD di warna hijau. Seorang pasien tidak sadarkan diri di IGD dengan diagnosis gangguan keseimbangan asam basa darah. Pemeriksaan AGD dilakukan dengan hasil sebagai berikut. Nah, kalau kita melihat di sini pH-nya adalah tinggi 7,596. pH-nya 7,35 sampai 45 ya. Lalu di sini ini adalah kasusnya alkalosis. PCO2-nya masih dalam batas normal ya. 35 sampai 45 mm Hg, ini lewat sedikit. Sementara bikarbonatnya 18, 22 sampai 26 berarti jauh sekali ya. Ini adalah kasusnya alkalosis metabolik yang terjadi. Dengan memperhatikan basa eksesnya plus 6. Ya, di sini alkalosis metabolik ini terjadi karena peningkatan basa, dan kita melihat dari sini juga
natriumnya tinggi. Natrium ya kan sebagai komponen basa dia akan menggeser dari bikarbonat menjadi karbonat. Jadi karbonat meningkat, pH naik. Sementara bikarbonat ini turun, pH naik ya. Lanjut lagi, kita pindah ke selanjutnya yaitu 41. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan PCR di laboratorium terhadap 30 sampel COVID-19. Saat melakukan ekstraksi selesai, maka dilanjutkan dengan penambahan reagensia mixing ya, mix. Perubahan RNA menjadi DNA, cDNA, komplementari DNA dengan bantuan enzim titik-titik. Enzimnya di sini adalah reverse transkriptase. Jadi dia mentranskriptase terbalik sehingga membawa untaian tunggal menjadi untaian ganda. Lanjut ke 42, hasil survei filaria di satu desa diduga banyak kasus elephantiasis. Didapatkan beberapa orang positif ditemukan mikrofilaria dalam darah. Ini mikrofilarianya di sebelah ini ya. Mikrofilaria yang ditemukan pada pasien tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau berdasarkan gambar, ini adalah Wucheria bancrofti. Kenapa Wucheria bancrofti? Karena Wucheria bancrofti ini tubuhnya tidak patah. Kemudian semut ya, inti penyebarannya tidak menggumpal-gumpal. Kemudian sarungnya pendek. Dan warnanya dia keunguan. Kalau yang lain mungkin agak ke merah-merah ungu. Intinya tidak teratur. Di ekor itu ada inti. Kalau ini tidak ada di inti di ekor. Nomor 43, reagensia yang digunakan dalam pemeriksaan urea bertelot 2 tahap reaksi. Pada tahap reaksi kedua, maka reagensia yang digunakan adalah titik-titik. Jadi reagensianya berisi hipoklorit dan salisilat dalam suasana alkali. Itu akan menghasilkan warna indofenol. Kita pindah lanjut ke 44. Seorang ATLM melakukan pemantapan mutu internal dengan melakukan pemeriksaan serum kontrol. Didapatkan hasil kontrol berada di +3 SD. Hal ini menurut aturan Westgard Multi-Role System adalah di sini masuk ke batas kontrol dengan penolakan. Berarti kalau berada di 3 SD, ini adalah penolakan sudah. Berarti ini mungkin awal-awal atau tanda-tanda terjadinya kesalahan ya. Mungkin sistematik atau yang lain. 45, saat melakukan pemeriksaan PCR untuk spesimen COVID-19, maka dilakukan tahap denaturasi DNA dengan menaikkan suhu. Suhu yang digunakan ideal untuk proses denaturasi DNA agar terpecah ikatan ganda heliknya jadi tunggal adalah titik-titik. Jadi teman-teman harus mengingatnya di sini 94 sampai 90 derajat Celcius untuk memecah ikatan ganda DNA. Ada yang menggunakan suhu 95, ada yang menggunakan suhu 96. Jadi variasi ya. Yang pastinya berada di suhu rentang ini. Kita pindah lanjut ke 46. Berikut ini hal benar mengenai cat Reich dalam pewarnaan sediaan darah tepi kecuali. Nah, zat Reich ini hanya 2 saja, isinya metilin blue dan iosin. Sementara kalau Gimsa itu tambah azur metilin. Jadi yang opsinya yang kecuali itulah yang B. Lalu kita pindah ke 47. Seorang ATLM sedang melakukan penerimaan spesimen di ruang perawatan dengan spesimen beku sebagian. Spesimen digunakan untuk pemeriksaan HbA1c. Jadi yang harus dilakukan oleh ATLM adalah pastinya menolak spesimen. Karena harus menggunakan whole blood ya yang tidak beku. Jadi menggunakan darah antikoagulan EDTA tidak beku ya. Perbandingan sesuai. Dan kalau tidak memenuhi syarat itu maka meminta pengambilan ulang spesimen pada pasien. 48, seorang ATLM berdiskusi dengan teman sejawat yang sedang melakukan Cystatin J pemeriksaan ya 10 sampel serum. Pemeriksaan ini menjadi indikator sensitif untuk kelainan pada organ. Jadi parameter Cystatin J ini digunakan untuk titik-titik.
Jadi parameter cystatin C ini adalah untuk pemeriksaan paal ginjal, laju filtrasi glomerulus GFR. Dia sebagai pengganti kreatinin kliren atau urea kliren atau inulin kliren atau kliren krom yang lainnya ya. Sehingga dia ini lebih sensitif dan lebih bagus ya dalam menentukan laju filtrasi glomerulus. Tapi harganya relatif masih sangat mahal ketimbang pemeriksaan filtrasi glomerulus dengan menggunakan kreatinin kliren. Dan di sini tidak perlu mengumpulkan spesimen urin yang mana dikerjakan menggunakan urin pada kreatinin kliren. Lalu kita pindah ke 49 berikut ini yang terkait dengan pemeriksaan cystatin C untuk LFG di laboratorium adalah kecuali. Yang bukan di sini adalah yang D. Ada interferensi oleh obat dan metabolit seperti bilirubin, keton sehingga pengeluaran terganggu perlu dihindari. Justru di sini terbalik, dia tidak terganggu oleh obat-obat dan metabolit yang terjadi di tubuh ya. Sehingga aman saja. Nah, ini kehebatan cystatin C. Jadi cystatin C ini tidak banyak diperiksa oleh beberapa laboratorium. Hanya laboratorium rujukan utama saja yang melakukan pemeriksaan ini. Sementara laboratorium kabupaten kota mungkin atau mungkin provinsi belum tentu melakukan pemeriksaan cystatin C. Lanjut kita pindah ke nomor 50. Di laboratorium dilakukan pemeriksaan darah lengkap hematologi analyzer pada kasus anemia pasien di IGD. Berikut ini yang tidak termasuk dalam gambaran laboratorium pada kasus anemia hemolitik adalah titik-titik. Jadi anemia hemolitik ini yang bukan adalah retikulositopenia, justru dia adalah retikulositosis, peningkatan retikulosit. Nah, saat darah disentrifus maka mungkin di sini serumnya, plasmanya itu akan berwarna kemerahan. Itu adalah bukti hemoglobinemia. Nah, hemoglobinnya lepas tadi diangkut oleh haptoglobin, sehingga pada saat diukur haptoglobin mungkin tidak ditemukan dalam plasma. Nah, sementara hemoglobin yang berlebihan tadi masuk ke dalam urin sehingga ditemukan sebagai hemoglobinuria. Dan trombosit akan terjadi peningkatan pada kasus akut ya, lebih tinggi. Kita pindah ke 51. Setelah melakukan persiapan regen dan pencucian sel, maka reaksi silang serasi 3 fase dilaksanakan oleh ATLM. Reaksi silang serasi fase 1 dilakukan dengan maksud untuk titik-titik. Jadi fase 1 ini untuk melihat reaksi aglutinasi dan hemolisis dalam medium salin suhu kamar. Ini suhu kamar ya. Kalau fase 2 nanti suhunya suhu 37 derajat Celcius. Nanti juga mungkin ditambahkan dengan penambahan high protein ya dengan bopin albumin atau mungkin dengan AHG nanti untuk fase selanjutnya, fase 3. Jadi fase 1 ini hanya direaksikan di suhu biasa, suhu kamar. Lanjut kita pindah ke 52. Laboratorium PCR terbagi menjadi 3 partisi. Dalam bekerja, ruang pertama berisi penyimpanan dan preparasi reagen bilik 1. Maka tekanan udara di dalam ini, sementara di bilik 2 preparasi sampel tekanan udara titik-titik. Jadi kalau di bilik 1 itu airflow outward, sementara kalau bilik 2 itu adalah airflow inward. Jadi keluar udaranya, yang ini adalah masuk. Jadi berbeda ya tekanannya. Sementara yang ketiga juga adalah yang masuk. Lanjut kita pindah berikut ini yang bukan terkait dengan PCR untuk pemeriksaan COVID-19. Nah, jadi uji PCR ya kan untuk deteksi penyebab COVID-19, benar. Spesimen dari swab nasofaring, orofaring, benar. Dilakukan menggunakan alat sederhana, tidak, karena ini menggunakan alat yang canggih untuk molekuler. Namun prosedurnya bisa saja sederhana atau rumit tergantung proses preparasinya. Kemudian yang D, waktu pengujian cukup lama dan biaya mahal. Ya memang karena perlu proses ekstraksi ya. Perlu proses mixing dan pembacaan. Jadi biayanya mahal.
karena di sini menggunakan teknik molekuler. Lalu yang pemeriksaan ini sebagai penegak diagnosis COVID-19 SARS-CoV-2. Ya, sudah, ini adalah hal yang benar. Kita pindah ke 54, sarana yang diperlukan dalam laboratorium untuk analisis spesimen COVID-19 menggunakan teknik molekuler PCR adalah kecuali. Di sini yang tidak benar adalah BSC-nya. Jadi BSC-nya minimal 2A ya kelasnya. Tidak boleh kelas 1 karena kelas 1 itu akan kontaminasi. Jadi yang benar adalah yang 2A. Nah, kita pindah ke nomor 55. Ini ada gambar jentik. Jadi pada survei jentik dilakukan, ditemukan jentik sebagai berikut. Nah, gambar tersebut adalah jentik milik Anopheles, ya, Anopheles sundaicus. Dia bernapas, dia tidak menggunakan sifon ya, sebagaimana 3 jentik yang lainnya. Jadi di bagian dadanya itu ada rongga di mana di situ dia tempat bernapas, sehingga dia sejajar dengan permukaan air. Beda dengan yang 3 itu adalah dia miring, ekornya yang naik ke atas berupa sifon ya. Lanjut kita pindah ke nomor 56. Ini ada gambar. Jadi gambar tersebut adalah sedimen yang diwarnai dengan Sturm Malbin mungkin atau pakai siung. Nah, ini adalah epitel squamous. Dia adalah squamous superficial. Jadi berdua di sini. Ciri khasnya dia menyerap zat warna kuat dibandingkan epitel lain. Kemudian sehingga dia berwarna merah keunguan dengan ukuran sel yang besar, inti kecil, dan intinya ini agak lonjong ya, tidak membulat. Nah, ini salah satu ciri epitel squamous dibandingkan epitel transisional atau epitel renal tubular cell. Kita pindah ke 57. Berikut ini tidak terkait pengaruh eritrosit terhadap LED. Jadi di sini yang bukan, yang tidak, ini adalah peningkatan jumlah sel darah merah. Seperti polisitemia dapat mempercepat LED. Jadi sebenarnya malah memperlambat LED. Sehingga hasil LED akan tinggi. Ya, bukan tinggi tapi rendah. Jadi pada kasus polisitemia malah rendah karena eritrositnya yang banyak. Nah, kita pindah ke nomor 58. Perhatikan gambar di sebelah yang ditunjuk panah. Panah biru. Kelainan eritrosit tersebut adalah cincin cabot. Cincin cabot ini dia membentuk cincin. Dia cincinnya mungkin di bagian tengah saja atau melingkar di bagian dalamnya, ya, berhimpit dengan membran eritrosit. Ini adalah cincin cabot, ring cabot. Jadi ini diketahui sebagai kelainan pada eritrosit ya, yang terlihat mungkin karena denaturasi dari protein atau yang lainnya, misalnya DNA ya. Nah, kita pindah di sini lanjut ke nomor 59. Selain melakukan pemeriksaan golongan darah, juga dilakukan Reppers Group. Jadi Reppers Group ini adalah melakukan pemeriksaan antibodi atau memeriksa antinya dalam serum dengan eritrosit yang diketahui jenis golongan darahnya. Jadi yang kita periksa adalah plasma atau serumnya dengan menggunakan sel A, sel B, sel O. Ini namanya Reppers Group dan hasilnya terbalik. Apabila golongan darahnya A, maka Reppers Group-nya adalah B. Lanjut kita pindah ke nomor 60. Seorang ATLM melakukan analisis sperma pada 2 buah spesimen. Pemeriksaan dimulai dengan makroskopik dan selanjutnya uji secara mikroskopik dengan teknik pewarnaan. Nah, pewarnaan iosin, nigrosin, supraorbital staining sperma dimasukkan untuk melihat titik-titik. Jadi di sini untuk melihat viabilitas sperma. Viabilitas ini adalah dia hidup atau mati ya. Dengan teknik pewarnaan supraorbital berarti mewarnai dalam kondisi hidup. Nanti dihitung berapa jumlah yang mati, berapa jumlah yang hidup, lalu dibuat persentase. Jadi idealnya harus yang mati itu sedikit, sementara yang banyak itu adalah yang hidup. Yang hidup itu dia tidak menyerap zat warna, sementara yang mati dia menyerap zat warna dari iosin. Lanjut ke 61. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan PCR tahap annealing.
Yang dimaksud dengan tahapan ini adalah annealing ini tahapannya adalah suhu diturunkan sekitar suhu 50 sampai 65 derajat Celcius sehingga primer pendek yang komplementer dengan sekuen DNA yang diinginkan dapat berikatan pada untaian ganda yang terpisah. Jadi ini tujuannya adalah memasukkan atau menempelkan ya primer yang komplementer. Nah, untuk jelasnya kita lihat tahapan reaksi uji PCR. Jadi denaturasi di sini untuk membelah untaiannya dari ganda menjadi tunggal. Suhunya 94 derajat Celcius. Kemudian pindah ke annealing, diturunkan lagi suhunya hingga 54, penempelan primer komplementer. Jadi reverse and forward. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas ya di sini. Nah, setelah itu nanti suhunya digeser lagi menjadi 7 derajat Celcius, 72. Tahap ini adalah elongasi. Long itu memanjang. Jadi tahap pemanjangan rantai DNA ya di sini. Jadi ada DNA polimerase nanti yang berperan. Lanjut ke 63, seorang ATLM melakukan proses kalibrasi alat dengan cara memipet Aquades, menimbang BJ Aquades tadi dibandingkan dengan tabel. Kemudian teknik kedua menggunakan tips bergaris untuk ketepatan volumenya. Teknik ketiga membandingkan volume dari yang diketahui tepat dengan alat yang dikalibrasi. Nah, teknik ini adalah menggunakan teknik untuk alat titik-titik. Jadi alatnya di sini adalah yang dimasuk kalibrasi adalah mikropipet ya atau klinipet ya orang-orang dulu menyebutnya. Mikropipet ini untuk pengambilan dengan tepat spesimen atau serum atau yang lain-lainnya cairannya, baik menggunakan yang ukuran besar menggunakan blue tip, ukuran yang sedang itu adalah yellow tip, atau ukuran yang sedikit yaitu white tip. Lanjut kita pindah ke nomor 64. Seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan transudat eksudat dari spesimen cairan pleura. Maka reagensi ini harus disiapkan untuk pemeriksaan adalah yang Arivalta, kemudian WREC, truk glukosa GOD-PAP. Jadi Rivalta untuk melihat adanya protein seromusin, WREC ini untuk melakukan proses nanti pewarnaan untuk hitung jenis. Kemudian truk ini untuk menghitung sel ya, hitung leukosit. Glukosa GOD-PAP ini mengukur kadar gula di dalam transudat eksudat. Nah, kita pindah ke 65. Berikut ini hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan LCS laboratorium adalah kecuali. Yang bukan di sini adalah melakukan pemeriksaan protein seromusin dengan asam asetat glasial. Nah, seromusin ini di transudat eksudat atau cairan sendi menggunakan teknik Rivalta ya, reagensianya asam asetat glasial yang dilarutkan dalam Aquades ya di beker gelas. Sementara yang 4 opsi yang lainnya itu adalah sudah benar ya. Misalnya Vandi, non apel, truk pekat, glukosa ya di bawah normal, di bawah dari nilai normal glukosa darah. Kemudian hitung jenis menggunakan WREC. Nah, kita pindah ke yang nomor 66 yang termasuk dalam tahapan pra-analitik menilai sampel yang datang. Apabila pemeriksaan dilakukan pada sampel untuk pemeriksaan darah lengkap, dikatakan ditolak tidak bisa digunakan bila titik-titik kecuali. Di banyak kecualinya soal-soalnya teman-teman, tujuannya adalah untuk teman-teman mendapatkan informasi yang benar yang banyak. Jadi memilih yang kecuali. Nah, di sini ada opsi 4 yang benar. Jadi ditolak bila darahnya beku. Kemudian volumenya sedikit tidak sesuai dengan daya isap, hemolisis, kemudian volume berlebihan atau kekurangan EDTA. Sementara yang D ini darah kapiler dalam tabung EDTA kecil ini adalah yang kecualinya. Jadi ada tabung yang ukuran daya isapnya ya bukan daya isap, volumenya kecil ya, 1 ml atau setengah mililiter itu bisa diisi dengan darah. Ada yang menggunakan piva kapiler untuk menyedotnya pada darah kapiler nanti. Nah, kita pindah langsung ke nomor 67. Peralatan yang harus disiapkan untuk melakukan pemeriksaan asam urat dalam darah secara kolorimetrik adalah titik-titik. Jadi pertama yang harus disiapkan adalah tabung reaksi, mikropipet, yellow tip, blue tip, timer, vortex mixer, photometer. Jadi di sini alat-alat untuk pemeriksaan asam urat di kimia klinik ya, kimia darah.
Nomor 68, seorang ATLM melakukan pemeriksaan kolesterol di laboratorium dengan tahapan titik-titik. Jadi di sini tahapannya serumnya 10 mikroliter di pipet, reagensianya 1000, inkubasi 10 menit, panjang gelombangnya 546 nanometer dan metodenya CHOD PAP ya, tekniknya Envoin, satuannya miligram per dl. Nah, ini untuk pemeriksaan kolesterol di dalam darah di laboratorium. Nah, pindah ke 69, seorang ATLM akan melakukan pemeriksaan asam urat, glukosa, trigliserida, kolesterol, ya kan di sini HDL, LDL. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah kecuali. Ya di sini yang kecuali pengambilan spesimen menggunakan darah pena dengan tabung vakum tutup hitam. Jadi tutup hitam ini untuk LED. Jadi tidak tepat ya digunakan. Karena 4:1 berarti darahnya encer. Darah encer ini akan menurunkan konsentrasi yang ada di dalam plasma. Sehingga asam uratnya rendah, glukosa rendah, profil lemaknya rendah. Jadi tidak boleh digunakan. Jadi harus menggunakan tabung yang tutup merah tanpa antikoagulan, dibekukan atau menggunakan kuning ya yang gel. Boleh saja menggunakan juga tabung tutup hijau berisi heparin. Dan mungkin dalam kondisi lain juga boleh menggunakan tabung tutup ungu EDTA. Tapi rekomendasinya harus menggunakan yang tutup merah atau tutup warna kuning. Lalu kita pindah ke nomor 70. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan RAF/latex aglutinasi. Hasil pada kontrol positif tidak aglutinasi, kontrol negatif terjadi aglutinasi. Sampel 1 aglutinasi, sampel 2 tidak aglutinasi. Maka yang harus dilakukan ATLM adalah kecuali. Di sini yang bukan adalah melaporkan hasil sampel yang diperiksa sudah benar. Jadi kejadian ini kemungkinan adalah mungkin kontrol positif negatifnya tertukar pada saat meneteskan ya. Kemudian kita mencek kontrol positif negatifnya kenapa berbeda hasilnya. Lalu cek masa expiry date reagen dan kontrol. Kemudian melakukan cek evaluasi pencampuran, proses pencampuran reagensianya dan waktunya pada saat mencampur. Jadi ini penting mencek kembali agar kesalahan ini bisa terkoreksi. Lanjut kita pindah ke 71. Berikut ini kesalahan yang mungkin terjadi pada saat melakukan pemeriksaan bilirubin total di laboratorium kecuali. Jadi ada 4 opsi yang benar. Jadi di sini yang bukan adalah waktu inkubasi tepat, waktu sesuai SOP di sini ya, beda di sini. Jadi yang opsi yang A, B, D dengan E ini adalah yang benar ya. Di sini kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan bilirubin total. Nah, lanjut kita pindah ke 72. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan LCS sebanyak 4 spesimen. Larutan pengencer digunakan untuk menghitung jumlah sel pada LCS dan disarankan menggunakan bilik hitung. Nah, bilik hitung yang digunakan di sini luasnya 4x4 ya milimeter. Jadi harus menggunakan larutan truk pekat. Kemudian fluorescenta yang digunakan karena dia berukuran 4x4. Ini yang paling disarankan untuk pemeriksaan hitung sel karena peluang dengan kotak 4x4 itu lebih mudah dalam menghitung mendapatkan leukosit di dalam LCS. Sementara bila tidak ada menggunakan improper Neubauer atau yang lainnya yang ada kotak leukositnya. Nah, kita pindah lanjut ke 73. Seorang ATLM melakukan uji sampel batu dari pasien yang dioperasi karena batu kandung gemis secara kimia. Apabila sepucuk gerusan dari batu dalam tabung reaksi ditambahkan dengan HCl 10% dan sebuk MnO2 sedikit, terjadi gas maka maka batu penyebab dianalisa adalah titik-titik. Jadi sini adalah batu oksalat. Jadi batu oksalat ini dengan MnO2 dia akan terjadi gelembung-gelembung udara karena mengubah oksalat menjadi karbonat sehingga terjadi perubahan MnO2 ini menjadi Mn2+. Jadi terjadi reaksi redoks. Nah, kalau tanpa MnO2 itu adalah batu karbonat. Jadi beda batu karbonat dengan batu oksalat adalah penambahan MnO2.
walaupun outputnya sama-sama menghasilkan gelembung-gelembung udara, yaitu yang terjadi di dalam tabung. Nah, kita pindah ke nomor 74. Seorang ATLM ahli melakukan proses validasi hasil pemeriksaan laboratorium meliputi hematologi, kimia klinik, urinalisis, dan feses terhadap pasien yang mengalami infeksi saluran kemih (ISK). Tujuan melakukan validasi hasil adalah kecuali. Di sini tujuannya yang memenuhi adalah memang benar. Yang A, mencegah kesalahan hasil, memastikan bahwa proses sebelumnya telah sesuai, mengevaluasi pemeriksaan secara komprehensif. Komprehensif ini multi ya. Ada hematologi, kimia klinik, urin, feses. Kemudian yang D, mengesahkan pengeluaran hasil. Jadi hasil sudah valid. Nah, yang E inilah yang bukan atau kecuali. Melakukan uji banding hasil dengan metode lain. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 75. Dalam melakukan validasi hasil laboratorium oleh seorang ATLM, maka terdapat titik kritis yang harus diwaspadai oleh validator, yaitu kecuali. Jadi titik kritisnya di sini yang bukan adalah proses validasi yang terstandarisasi. Jadi di sini kalau kita melihat kompetensi staf itu penting karena berbeda-beda alumni kampusnya ya, pengetahuannya, jam kerjanya hingga pengalamannya. Kemudian proses validasi ini bisa saja tidak terstandarisasi. Proses validasi tidak konsisten dilakukan. Kadang-kadang mungkin sering tiap hari, ada juga yang sebentar saja, ada yang dibiarkan yang pasien pagi saja, kemudian agak siang tidak lagi. Nah, ini tidak konsisten. Workload yang tinggi ya, jadi pasiennya banyak itu akan lebih sulit dibandingkan pasien yang sedikit. Di sini maksudnya belum ada standar yang sama untuk pengulangan hasil. Nah, kita pindah ke nomor 76. Saat melakukan uji batu cistin dengan cara kimia, apabila gerusan batu dalam tabung ditambah 1 tetes NH4OH amonia, NaCN 5% dan natrium nitroprosil 5%, maka bila positif ada batu cistin akan muncul warna merah ya, warna merah muncul positif batu cistin. Jadi cistin ini bereaksi dengan sianida nitroprosid dalam suasana alkali membentuk warna merah. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya nomor 77. Jadi perhatian yang ditunjuk oleh panah biru. Jadi pewarnaan dengan teknik Steinhammer-Malbin, terlihat di sini adalah adanya sedimen urin. Sedimen tersebut adalah silinder granular. Kalau melihat dari gambarnya itu adalah granular kasar karena bercaknya besar-besar ya. Tapi tidak terlalu besar sebagaimana bulatan-bulatan dalam silinder RBC. Jadi kalau bulatannya kecil-kecil halus itu adalah silinder granular halus. Kita pindah ke nomor selanjutnya, nomor 78. Ada telur cacing. Teman-teman bisa memperhatikannya. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan feses ya, secara langsung menggunakan Lugol 1%. Ditemukan telur seperti pada gambar. Nah, ini adalah telur Trichuris trisiura. Ini khas sekali, jadi tidak perlu lagi saya menjelaskannya. Teman-teman sudah tahu dan bisa melihat dengan seksama. Kita pindah nomor 79. Ada kalanya membedakan jenis leukosit menemui kesukaran teristimewa jika menghadapi sel muda atau yang abnormal. Terutama membedakan jajaran granulosit, monosit dari limfosit mengandung granula berisi enzim khusus. Nah, pewarnaan ini adalah pewarnaan titik-titik. Ini adalah pewarnaan peroksidase. Pewarnaan peroksidase ini dasarnya bahwa neutrofil dan monosit memiliki enzim ini, sementara limfosit tidak ada. Jadi membedakannya dengan melihat adanya peroksidase, maka kita bisa membedakan populasi dari limfosit dan granulosit dan monosit. Nah, di sini untuk caranya menggunakan Sato dan Sekia. Plasma jajaran granulosit berwarna biru, sedangkan granula berisi peroksidase akan berwarna hijau biru. Nah, untuk myeloblast, karena dia terlalu muda, dia hasilnya negatif,
Monosit memiliki ada kecil-kecil ya, sementara untuk limfosit dia tidak ada dan berwarna merah nantinya. Nah, kita pindah ke 80, pemeriksaan pembekuan darah dengan memasukkan darah dalam tabung, dimiringkan setiap 30 detik sampai terjadi pembekuan darah adalah metode titik-titik. Ini adalah metode White and Lee. Jadi White and Lee ini dia menggunakan tabung ya, 2 buah atau 3 buah. Kita pindah nomor 81. Pemeriksaan untuk mengetahui adanya protein dalam urin dilakukan menggunakan metode di sini metode Bank, asam asetat dan sulfosalisilat 20% ya di sini. Dengan cara urin tadi dipanaskan ya, kalau metode Bank, kalau sulfosalisilat langsung saja diteteskan terbentuk kekeruan berwarna putih. Kita pindah 82, hasil positif adanya bilirubin dalam urin metode cincin yodium adalah terjadi karena apa? Terbentuk cincin berwarna hijau di kedua lapisan. Jadi oksidasi yodium terhadap bilirubin mengubah bilirubin menjadi biliverdin yang berwarna hijau. Terlihat pada di kedua lapisan ya, urinnya nanti mungkin warnanya kecoklatan, nanti di tengah-tengahnya itu ada warna bias hijau fluoresen mungkin. Kita pindah yang nomor 83, hasil positif 3 pada pemeriksaan reduksi urin metode Benedict terlihat larutan berwarna oranye dengan endapan coklat. Jadi gampang saja mengenai Benedict. Negatif biru, positif hijau, kemudian positif 2 kuning, positif 3 itu oranye coklat, positif 4 itu merah bata. Nomor 84, pemeriksaan urin menggunakan metode Bank, asam asetat 6% dengan menggunakan pemanasan. Maksud pemanasan di sini adalah titik-titik. Jadi pemanasan menyebabkan denaturasi protein dalam suasana asam untuk melarutkan senyawa lain yang mengganggu membentuk kekeruhan. Jadi endapan fosfat akan larut, endapan karbonat akan larut, sementara dengan adanya pemanasan dan protein dengan pemanasan dan asam asetat, protein dalam suasana titik isoelektrik itu akan mengalami denaturasi, menggumpal ya, putih-putih. Ada gumpalannya nanti kecil, kemudian minimalis, kemudian agak besar, kemudian besar membeku, lalu membeku mengendap di dasar tabung. Nanti derajatnya 1 sampai 4. Nomor 85, zinc asetat jenuh bereaksi dengan urobilin urin membentuk warna hijau fluoresen. Jadi di sini metode yang digunakan adalah metode Schlesinger dengan reagen zinc asetat. 86, hasil positif pemeriksaan darah samar metode benzidin basah ditunjuk dengan warna hijau kebiruan di sini ya. Menggunakan teknik benzidin. Lanjut lagi ya teman-teman ke nomor 87. Unsur sedimen urin yang merupakan cemaran artefak dalam urin adalah cotton fiber. Jadi cotton fiber ini seperti garis yang memanjang, ini adalah dari cemaran kain ya, kain celana dalam pasien, mungkin baju pasien, spray atau yang lain-lainnya yang masuk ke dalam spesimen urin ya, ditemukan dalam sedimen urin. Nomor 88, pemeriksaan urin terutama sedimen harus segera dilakukan supaya titik-titik tidak bertambah yang berakibat pelaporan palsu. Jadi bakteri itu penyebab dari positif itu karena urinnya lambat diperiksa lebih dari 1 jam. Misalnya setelah 2 jam, 3 jam diperiksa urinnya karena sudah ditampung lama tidak diperiksa, maka bakteri yang semula negatif menjadi positif. Sehingga yang paling idealnya adalah urin segera harus diperiksa. Nomor 89, pemeriksaan jumlah kalsium dalam urin ditentukan metode Sulkowicz nanti ya. Untuk jelasnya teman-teman bisa melihat di ganda subrata. Nah, sementara pemeriksaan urin untuk jumlah klorida menggunakan metode Vantus. Teman-teman bisa melihatnya juga di dalam R ganda subrata. Nomor 91, eksudat yang mengandung banyak sel polinukleus
yang kemudian musnah dan mencair karena lisis. Sisa jaringan nekrotik yang mengalami lisis bersama dengan sel polonukleus yang musnah dan limfe radang menjadi cairan disebut dengan ini adalah eksudat purulenta. Jadi di sini maksudnya kalau purulen ini mengandung nanah ya. Jadi eksudat yang mengandung nanah. Jadi eksudatnya nanti berwarna putih-putihan, bercampur di dalamnya itu bakteri yang hidup dan mati, leukosit yang mati dan hidup. Nah, seperti itu ya konsepnya untuk eksudat purulenta. Nah, kita pindah ke 92. Pengukuran enzim dalam klinik perlu memperhatikan adanya aktivator. Aktivator adalah suatu yang mampu meningkatkan dan mempercepat laju reaksi enzimatik yang termasuk dalam aktivator di sini adalah titik-titik. Aktivator ini adalah logam-logam, misalnya kalium, magnesium, zinc, dan mangan. Biasanya paling banyak digunakan adalah zinc dan mangan sebagai aktivator enzimatik. Lalu kita pindah ke 93, proses perubahan glukosa menjadi senyawa polimer glikogen dengan bantuan enzim dalam hepar disebut titik-titik. Di sini adalah prosesnya glikogenesis. Kalau ada esis itulah pembentukan. Jadi pembentukan glikogen dari glukosa membentuk rantai panjang polimer yang mana banyak sekali glukosa digabung menjadi sebuah polimer. Sementara yang B, glikogenolisis, ini adalah pemecahan glikogen jadi glukosa. Ini reaksi baliknya. Lalu gluconeogenesis, ini adalah pembentukan glukosa dari zat lain, misalnya menggunakan lemak atau protein. Sementara glikolisis ini adalah glukosa terurai menjadi asam laktat atau asam piruvat oleh kerja sel darah, misalnya leukosit atau eritrosit bila darah didiamkan 2-3 jam. Ini perlunya NAF nanti ya antikoagulannya untuk mencegah rusaknya glukosa terurai menjadi bentuk lain. Sementara glukagon inilah hormon menaikkan kadar gula darah. Nah, kita pindah ke 94. Pemeriksaan enzim alkali fosfatase atau ALP dimasukkan untuk titik-titik. Jadi di sini untuk kelainan hepar dan tulang. Jadi ALP ini sebenarnya ke hepar namun bisa juga ke tulang. Dan sangat tinggi kadarnya pada anak ya usia pertumbuhan. Nah, kita pindah lanjut ke 95. Di sini pada brosur kit reagen terdapat linearitas trigliserida 1000 mg per dl. Maksud linearitas ini adalah titik-titik. Jadi kalau ketemu soal seperti ini teman-teman harus menjawabnya bahwa linearitas itu adalah batas pengukuran maksimum kadar trigliserida pada metode tersebut yang masih dapat dipercaya. Apabila lebih maka harus dilakukan pengenceran spesimen ya. Misalnya di pengukurannya itu 1100. Jadi tidak boleh dikeluarkan langsung, jadi spesimennya diencerkan. Nanti setelah diencerkan mungkin saja dia lebih tinggi karena melebihi dari batas linier pengukuran. 96, pemeriksaan berat jenis urin yang teliti dan hanya memerlukan setetes urin berdasarkan atas indeks refraksi. Refraksi di sini ya, cahaya adalah refraktometer ya, refraktometer AB. Jadi refraktometer adalah berdasarkan refraksi cahaya, maka BJ urin dapat ditentukan secara teliti. Ini biasanya bila BJ urinnya lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam multistik. Multistiknya itu cuma 1030, siapa tahu lebih dari itu, maka dicurigai perlu dikoreksi dengan refraktometer BJ urinnya. Nah, kita pindah ke 97 untuk pemeriksaan reverse group di laboratorium UDD. Reagensia yang harus disediakan adalah titik-titik, yaitu adalah sel A 5%, sel B 5%, sel O 5%. Kita pindah ke 98. Seseorang dengan golongan darah OH Bombay memiliki kesamaan dengan golongan darah O. Namun terdapat perbedaan, yaitu tidak memiliki ekspresi antigen sistem ABO di permukaan sel darahnya. Jadi tidak memiliki H besar gen. Walaupun dia ada A dan B gen, dia akan mengekspresikan H kecil. Jadi OH Bombay ini adalah H kecil, bukan H besar ya.
Jadi beda dan khusus transfusinya pun dengan sesama Bombay. Karena kalau beda nanti mungkin akan terjadi reaksi berupa aglutinasi. Dia tidak cocok. Dan ini penyebarannya ditemukan pada India lalu menyebar ke Asia, dari Asia Tengah, Asia Selatan ke Asia Tengah, mungkin ke Timur Tengah dan sampai ke Asia Tenggara bila bergeser mulai dari Thailand, Malaysia, Indonesia, mungkin di sekitar Sumatera atau Kalimantan lebih banyak kasusnya. Kita pindah ke 99. Reaksi leukemoid adalah peningkatan jumlah leukosit secara reaktif namun benigna. Baik sel matang maupun belum matang ditemukan dalam darah tepi. Umumnya sel leukosit yang dihitung rata-rata di sini titik-titik. Jadi kalau reaksi leukemoid ini di bawah dari 50.000 sel per milimeter kubik darah. Kalau di atas 50 sel per milimeter kubik darah itu adalah kasusnya leukemia. Nah, sementara leukositosis itu adalah di atas dari nilai rujukan. Misalnya di atas dari 11.000 atau 12.000 leukositosis. Apabila di bawah 5.000 atau di bawah 4.000 itu adalah leukopenia. Kita pindah ke soal nomor 100. Pemeriksaan laboratorium digunakan untuk membedakan DM tipe 1 dan tipe 2. Ini adalah C-peptida. C-peptida ini adalah residu hasil pembelahan dari proinsulin. Proinsulin dibelah oleh enzim menjadi dua bagian berupa insulin aktif dan residu huruf C sehingga disebut dengan peptida C. Peptida C ini bukti bahwa di dalam tubuh ada insulin lalu dia diukur. Nah, apabila C-peptida ini rendah sekali, berarti insulinnya sangat rendah. Ini adalah tipe 1 DM. Sementara tipe 2 insulinnya tinggi, berarti C-peptidanya tinggi. Dan bisa membedakan produk insulin eksogen dan endogen. Kalau eksogen, berarti dia insulin yang disuntikkan. C-peptidanya rendah. Sementara kalau endogen, C-peptidanya tinggi. Kita pindah ke 101, pemeriksaan sisa pencernaan protein pada analisis feses menggunakan metode titik-titik. Dia menggunakan asam asetat 30%. Sementara Lugol untuk sisa pencernaan karbohidrat dan untuk lemak menggunakan Sudan 3 ya di sini. Jadi ada 3 sisa pencernaan. 102, protein esbah diperiksa menggunakan reagensia berisi asam pikrat ya di sini asam pikrat. Jadi dalam suasana asam pikrat maka protein akan mengalami denaturasi menggumpal dengan butiran yang halus. Nah, tingginya endapan dari gumpalan ini diukur sebagai kadar protein menurut esbah. Jadi menggunakan tabung albuminometer Dr. Esbah yang didiamkan. Setelah itu nanti dibaca tinggi endapannya. Nah, kita pindah ke 103 sebagai penutup dalam rangkuman kisi-kisi ini, yaitu faktor pembekuan darah berikut yang dibentuk oleh hepar dan dipengaruhi oleh vitamin K adalah titik-titik, yaitu faktor 2 protrombin, kemudian faktor 10, faktor 9 dan faktor 7. Ini dibentuk oleh hepar. Sehingga dipengaruhi pembentukannya oleh hepar ya, mungkin bersama dengan vitamin K juga ya yang dipengaruhi oleh pembentukannya oleh hepar. Nah, dengan berakhirnya nomor 103 ini berakhir sudah rangkuman kisi-kisi prediksi soal-soal, juga soal-soal yang saya tambahkan mulai dari nomor 80 hingga 103 sebagai auditional tambahan pengetahuan bagi teman-teman. Semoga memberikan banyak manfaat bagi teman-teman. Dan pastinya saya doakan teman-teman lulus dengan nilai memuaskan pada seleksi P3K CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.